Selamat pagi Pak Hamim. Ini kegiatan apa ini Pak di sini? Selamat pagi juga Mas. Terima kasih atas atensinya untuk kegiatan kami. Ini adalah kegiatan sekolah lapang pengelolaan hama terpadu. Merupakan satu kegiatan yang memang menjadi perintah undang-undang karena dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budaya pertanian berkelanjutan itu menyatakan bahwa pengelolaan hama itu menggunakan sistem pengelolaan hama terpadu. Nah, karena sistem pengelolaan hama terpadu itu bertumpu pada pengelolaan agroekosistem yang itu belum banyak dipelajari oleh petani, maka perlu diadakan sekolah agar petani mampu mendesain agroekosistem sehingga ekosistem di Jawa itu mempunyai ketahanan terhadap risiko serangan pada penyakit dan produktivitas tanamannya menjadi semakin meningkat tinggi. Itu tujuannya. Materi yang diajarkan di SLPHT ini ya, banyak materi yang kita ajarkan, jadi dipelajari juga tentang bagaimana dinamika yang ada di agroekosistem, apa itu hama, apa itu musuh alami, apa itu penyakit tanaman, bagaimana menata sistem budidayanya agar tanaman sehat sehingga tanpa perlu lagi intervensi penggunaan racun dan sebagainya. Ini yang kita harapkan sehingga apa? Sehingga produktivitas itu semakin tinggi, kemudian lingkungan tetap terjaga kelestariannya, kebutuhan pupuk kimia semakin berada pada posisi optimal, tidak terlalu tinggi karena saat ini penggunaan pupuk kimia itu sudah terlalu tinggi, jauh dari rekomendasi teknis. Kenapa itu terjadi? Karena kesuburan alami lahan itu menurun akibat fokus penggunaan pupuk kimia dan tidak disertai dengan pupuk organik. Padahal setiap petani itu adalah penghasil penghasil bahan organik. Jerami itu adalah bahan organik yang bisa direkayasa menjadi pupuk organik. Selain itu juga dipelajari tentang apa itu pestisida, tentang apa itu pupuk, tentang bagaimana rekayasa agroekosistem, tentang bertani yang sehat, tentang efisiensi pembiayaan, dan bagaimana membangun kelembagaan petani agar menjadi berdaulat dan mandiri di masa depan. Jadi ini menggunakan pupuk organik keseluruhan Pak ini untuk baru rintisan karena kita masih memperbaiki kondisi lahan akibat penggunaan pupuk kimia yang lebih dari hampir 50 tahun mengakibatkan penurunan kondisi lahan. Karena kondisi lahan terdegradasi, maka kemudian kita perbaiki. Tentu untuk memperbaiki itu butuh waktu yang cukup. Dan kita mulai dari penggunaan pupuk organik. Harapannya Pak setelah SLPHT? Harapannya setelah SLPHT ini akan terjadi peningkatan produksi yang berkelanjutan, risiko serangan hama dan penyakit semakin berkurang, kemudian keuntungan usaha tani akan semakin meningkat sehingga penghasilan petani juga meningkat dan terbangunnya kelembagaan petani ini yang terpenting sehingga petani bisa mandiri pupuk organik, bisa mandiri benih, bisa mandiri bahan pengendali alami dan nabati, kemudian bisa mungkin mandiri manajemen usaha taninya. Mohon izin ini dengan Bapak siapa ini Pak? Saya Hamim, POPT UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur. POPT itu apa Pak? Pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Mau nanya-nanya terkait sekolah SLPHT. Pemerintah desa Kebalan Pelang ini sejauh mana sih kepeduliannya kok sampai bikin sekolah SLPHT ini? Oh iya, karena di desa Kebalan Pelang ini mayoritas petani, jadi kita supaya warga ini senang bertani, kita adakan sekolah pertanian. Kita anggarkan dari dana desa, dimulai dari MT pertama sampai MT 2. Terus kita dukung dengan supaya pertanian yang ada di desa Kebalan Pelang ini hasilnya sesuai target pemerintah, yaitu swasembada pangan, yaitu dengan cara
tanah ini kita kembalikan lagi menjadi subur, yaitu dengan cara jerami kita kembalikan lagi ke sawah. Jadi tidak boleh warga lain untuk mengambil jerami. Sebelumnya Pak, sekolah lapang ini kira-kira tujuannya apa sih Pak? Ini supaya masyarakat ini sadar gimana cara mengelola pertaniannya betul. Karena selama ini warga Desa Kebalan Dalam dalam petani itu mengikuti gaya-gaya orang tua dulu. Jadi belum tahu masa pemupukan, terus masanya untuk menyemai itu berapa hari, terus supaya tanah ini menghasilkan hasil yang melimpah ini perlu sekolah. Harapan jenengan Pak, ada sekolah lapangan ini Pak? Sekolah lapang kita berharap ini hasilnya pertanian yang ada di Desa Kebalan hasilnya itu maksimal. Kembali ke jerami tadi Pak, ada jerami kita dengan pemerintah desa, dengan BPD kita membuat aturan supaya jerami ini tidak boleh dibawa keluar Desa Kebalan. Kita kembalikan lagi ke sawah. Ada perdesnya gitu ada, Pak ya? Ada untuk melarang pengambilan jerami dari sawah Kebalan. Izin Pak Kades, terkait masalah luas lahan pertanian di desa jenengan. Totalnya kurang lebih 240 hektar Pak. Terkait yang Untuk sekolah? organik berapa hektar Pak? Organik sementara ada di ini yang di SPHT itu sekolah itu kurang lebih ya sekitar 1 hektar. 1 hektar. Yang lain masih semi Pak? Masih semi. Nah, pemerintah desa itu mengadakan pengolahan pupuk melalui Posyantek. SLPHT ini sejak kapan Pak sekolah lapang? Ini semenjak bulan Desember Pak. Berarti akhir Desember, awal Januari ya? Ya, awal Desember. Berarti anggarannya di 2025 atau 2024 Pak? 2024 terus kita lanjut lagi 2025. ke anggaran 2025. Rencana berapa kali Pak? Ini sampai musim tanam kedua, yaitu mungkin sekitar bulan 9. Bulan 9. Berarti rutin? Rutin setiap hari Rabu. Untuk produksi organiknya Pak, apakah dilakukan secara mandiri atau mungkin lewat beberapa kelompok? Sementara ini dari kelompok, cuma ya belum menjaga semua, masih ditopang dengan pupuk non organik. Jadi masih 50-50 gitu Pak ya? 50-50. Tapi kita berharap nanti dengan sekolah lapang ini kita berdayakan Posyantek, terus pupuk organik. Mudah-mudahan di Balang Pelang ini ya tidak semua, mungkin 70 atau 60 sudah menggunakan bahan organik. Targetnya sih. Ya, Izin untuk penggunaan organik atau mengenal organik sejak tahun kapan Pak di desa ini? sebetulnya kan itu sudah 2-3 tahun yang lalu. Karena hasilnya dengan organik kita kembalikan jerami. Hasilnya dulu kalau 1 hektar itu 7 ton. Sekarang kalau nggak salah pengalaman tahun kemarin MT2 itu kurang lebih 8 ton sampai 9 ton. Itu per hektarnya. Itu per hektar. Dengan adanya jerami kita kembalikan ke sawah lagi. Siap. Oke, terima kasih. Dengan Pak Kades, namanya Pak? Lengkap Pak Haji Mustafa. Haji Mustafa. Sekolah lapangan ini sangat bermanfaat sekali. Ini mungkin untuk yang kedua kalinya. Dulu yang diasuh oleh Pak Tio itu manfaatnya banyak sekali, sehingga termasuk saya sendiri kan termasuk mengikuti 2 kali. Hasil SLPHT ini saya praktekkan untuk pertanian saya sendiri khususnya, itu sangat sukses sekali. Saya termasuk petani yang sukses di atas rata-rata. Apa Pak yang diajarkan Pak itu di sini, yang Pak? diajarkan masalah pengamatan hama dan penyakit. Jadi mulai tanam itu sudah diamati masalah tanahnya, masalah hamanya, terus hewan-hewan yang ada di sekitarnya kita amati. Nah ini perlunya harus diapakan, seperti kalau ada begonggo itu masuk ada
musuh alami tidak usah kita basmi. Kalau ada wereng itu kita basmi, itu modelnya itu bentuknya hama itu jenis apa itu saya sendiri sudah meraktekkan sudah sekian tahun. Ini untuk yang kedua kalinya. Dari Alhamdulillah, iya. ya. Dari hasil padi Pak, kalau dibandingkan dengan selama ini yang memakai kimia, Oh, hasil padi saya juga pakai kimia, tapi komposnya saya selalu pakai kimia, tetap pakai saya mau. Ada pengurangan Pak ya? Ada pengurangan masalah kimianya, jadi hasilnya itu ya kita rasakan hasilnya untuk saya sendiri itu di atas rata-rata dibanding dengan yang tidak mengikuti sekolah SLPAT. Asalnya itu orang memupuk petani itu sembarangan, sekarang kan Ada aturannya ya Pak? ada Ngerti aturannya ya? setelah diajarkan di SLPP ini dengan cara pupuk berimbang. Dulu Dan- itu 1 kintal dan lebih hasilnya beratusnya. sangat memuaskan bagi petani. Berimbang itu antara kimia dengan organik gitu. Dengan organik ya, Berarti mix gitu ya. Iya. Masih komposisi campur ya. dan hasilnya itu ya bagi kami memuaskan, Memuaskan. sangat memuaskan. Apa ada nggak tujuan istilahnya lebih mengurangi pupuk kimia dan lebih fokus ke pupuk organik? Full organik gitu. Lahan. full Ya organik. ada Pak, ada. Di tingkat kesuburannya itu kan kalau pakai organik itu jelas lebih subur tapi bukan gemuk. Lain tuh Pak, Iya. subur dengan gemuk. Subur dengan Ya, gemuk. kalau gemuk itu kan belum tentu hasil maksimal, kalau subur tuh jelas maksimal. Maksimal. Jadi saat ini juga merasakan ya hasilnya dari sekolah ini. Ya sangat merasakan Pak. Dengan diberi ilmu oleh Pak Hamid, Pak Amin selaku pembimbing, Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Ya? Sunaji. Ini Pak siapa? Pak Ali Zubairi. Oh, berarti mengikuti peserta ini dengan memang antusias sekali Pak ya. Iya, sekali. Memang kita butuh Butuh pembelajaran seperti Jadi ini Pak. tidak kita dibutuhkan, ya kita yang butuh. Jadi kita selalu aktif untuk mengikuti. Pertama kita merasakan, kedua saya ikut mengikuti lagi. Namanya ilmu kan selalu ingin bertambah, selalu ingin bertambah. Tidak puas dengan ilmu yang saya terima dulu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Terima kasih Pak.